Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hartiningrum dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menampilkan cerita dongeng saya yang berjudul Aku Senang Sekolah. Saya akan membacakan dongeng saya yang berjudul Aku Senang Sekolah. Tahun ajaran baru telah tiba. Penghuni hutan tentram begitu sibuk dengan persiapan sekolah buat anak-anak mereka. Ada keluarga ayam yang akan mengantarkan anak bungsunya, yaitu Acil atau ayam kecil, untuk masuk sekolah TK. Begitu pula keluarga bebek dengan si buncit Beni atau bebek mini yang akan masuk sekolah sama dengan Acil. Tak tinggallah keluarga kambing dengan putra sulungnya si Dombi. Cil, hai Acil. Tambahkah bebek? Assalamualaikum, nama aku Dombi alias domba mini. Tepu domba. D-O-D-O M-B-A-B-A domba. Assalamualaikum. Kuek. Waalaikumsalam. Yuk. Acil membuka pintu untuk sahabatnya Beni, dan mereka berdua pun tersenyum bahagia. Masuk, Beni. Ada apa kau kemari? Kuek. Kuek, kuek, kuek. Kata ayahku, besok tidak bisa mengantarku sekolah karena ayah sedang dinas keluar kota. Jadi aku minta izin kepadamu biar kita besok bisa berangkat bersama-sama. Bisa? Insya Allah, tenang saja. Alhamdulillah, aku sudah cemas sekali. Tadi kakakku juga sibuk. Mereka juga kan harus sekolah semua. Sama, kakakku juga. Syukurlah ibu bilang kalau seminggu ini insya Allah mereka juga harus mengantarku. Biar kamu lega, kutanyakan dulu ya kepada ibu. Baiklah, aku tunggu. Acil pun masuk ke dalam ruang tamu. Dia menjumpai ibu yang masih sibuk merajut sweater untuk dikenakan Acil sekolah. Hal itu dikarenakan musimnya lagi musim angin yang sangat dingin. Ibu takut Acil nanti asmanya kambuh. Oi, ibu! Ada apa, Cil? Bisakah Beni berangkat sekolah bersama-sama dengan kita, Bu? Tentu saja boleh. Emangnya kenapa, Nak? Beni sekarang ada di ruang tamu. Dia bilang ayahnya harus dinas keluar kota. Jadi dia tidak ada yang mengantar. Ibu tahu kan kalau ibunya juga harus dinas di rumah sakit daerah, dan itu berangkatnya pagi-pagi sekali. Sang ibu tersenyum mendengarkan penjelasan Acil. Iya, Cil. Ibu tahu. Tapi ibu bangga sekali sama Acil yang selalu berbuat baik untuk temannya. Pertahankan ya, Nak ya. Karena tak semua orang mampu melahirkan niat baik dan dalam perbuatan baik pula. Maksud ibu apa? Maksud ibu, banyak orang yang punya niat baik, tapi pelaksanaannya sering sekali kurang pas. Jadi akhirnya hasilnya pun tidak baik. Apa itu berarti Acil harus baik sama semua teman baru Acil ya, Bu? Tentu saja. Bagaimana kalau mereka nakal sama Acil, Bu? Semua anak pada dasarnya baik. Hanya saja karena mereka belum tahu cara yang tepat untuk berkenalan.
dengan teman baru mereka. Misalnya, Acil dengan Benny. Benny sering mengusili Acil dan juga mendiamkan Acil. Berarti harus bagaimana, Bu? Acil harus menyayangi mereka seperti Acil menyayangi diri Acil sendiri. Jadi Acil jadi ingat sama hadis kasih sayang, Bu. Gimana coba bunyinya? Man la mayam la yurham. Siapa yang tidak sayang, maka tidak akan disayang. Subhanallah, putra ibu memang hebat. Ibu percaya Acil pasti mampu selalu berbuat baik. Terima kasih ibu. Ayo kita lihat Benny di ruang depan. Sudah kamu ambilkan minum belum? Astagfirullah, Acil lupa, Bu. Bergegas, Acil lari ke dapur untuk membuatkan minum Benny. Sementara ibu beranjak dari tempat duduknya ke ruang tamu untuk menemui Benny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu senang, Benny, bareng kita mulai besok. Tapi hanya 1 minggu loh. Setelah itu, kalian harus berangkat sendiri tanpa diantar. Toh jalan kaki lebih sehat dan juga dekat. Betul tak? Kuat. Iya, Bu. Kemarin ibu saya juga mengatakan hal yang sama. Tetapi Benny masih sedikit takut. Ibu tahu itu. Acil juga begitu. Tapi tidak apa-apa. Selama kalian masih beradaptasi dengan sekolah baru, ibu akan mengantar jemput kalian sekolah. Nah, setelah 1 minggu kalian harus mandiri. Begitu, Cil? Tanya ibu saat melihat Acil masuk ruang tamu membawa minuman. Wah, orange. Makasih ya, Cil. Hei, siapa bilang ini untukmu? Terus buat siapa dong? Buat tamuku. Hehe, koek. Bukankah aku yang menjadi tamumu saat ini? Hehehe. Koek, tawa aja kamu. Tawa segera menghiasi ruang tamu rumah Acil. Hahaha. Ayo kita tertawa. Hihihihihi. Ayo gembungkan pipi. Cepluk, tepuk, ceria. Hore. Assalamualaikum. Nama kamu siapa? Waalaikumsalam. Alias ayam kecil. Sedangkan namaku Benny alias Bebek Mini. Kan Benny? Acil, kamu seperti dai kecil saja. Tapi betul kan yang aku katakan? Tentu saja benar. Ayo Dombi, kita semua temanmu. Tapi ibuku, kenapa dengan ibumu? Kan Benny? Acil, kamu seperti dai kecil saja. Tapi betul kan yang aku katakan? Tentu saja benar. Ayo Dombi, kita semua temanmu. Tapi ibuku, kenapa dengan ibumu? Ibuku adalah tukang sayur di pasar. Masya Allah, Dombi, bukankah kita berteman
tidak melihat ibumu tukang sayur. Kita berteman karena kita satu sekolah di tempat yang sama. Urusan orang tua kita kerja di mana dan kerja apa, itu urusan orang tua kita. Yang pasti, apapun yang mereka kerjakan itu halal untuk kebaikan kita. Semua sebagai anak-anaknya. Jadi kau tak perlu malu lagi kepada kami. Oke? Terima kasih teman-teman. Aku bersyukur sekali bertemu dengan kalian. Aku tidak tahu bagaimana jadinya kalau aku tidak bertemu dengan kalian. Rasulullah bersabda, "Kullu ma'rufin sedekah." Setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi kita berlomba-lomba untuk berbuat baik yuk. Tentu, teriak Benny mendukung. Bagaimana denganmu, Dombi? Dombi tersenyum malu sekaligus riang gembira mulai terbit di hatinya. Sebentar teman-teman, aku senang sekolah, teriak Dombi sekencang-kencangnya, tak diperdulikan lagi pandangan teman-temannya yang lain. Tak sabar rasanya ia ingin bercerita kepada ibunya tentang hari pertama sekolahnya. Alhamdulillah, bagaimana Dombi? Siap dengan tantangan kami untuk berlomba-lomba berbuat baik? Tentu, hore! Dengan lompat riang, mereka bertiga beriringan menuju aula bertemu dengan teman baru. Tak lupa berniat untuk berlomba berbuat baik dengan teman-temannya yang lain. Lihat anak-anak, bahkan matahari pun tertawa melihat tingkah mereka. Ayo kita ikuti yuk. Nah, anak-anak, kita sekarang sudah sampai di aula. Waktunya Bu Dewi untuk menemani kalian sudah selesai. Sekarang giliran ibu guru yang lain untuk menemani kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dongeng ini sengaja dibuat dengan tujuan yang pertama, menanamkan kecintaan anak-anak terhadap sekolah karena sekolah itu menyenangkan. Dan yang kedua, memberi contoh kepada anak-anak untuk selalu mengucap salam jika bertemu dengan saudara yang seiman. Dan yang ketiga, memberi contoh kapan dan di mana bagaimana mengucapkan kalimat thayyibah. Yang keempat, menanamkan nilai untuk selalu menyayangi sesama dengan kutipan hadis, Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang maka tidak akan disayang. Dan yang kelima, menanamkan sikap untuk selalu menghargai orang lain bagaimanapun rupanya dengan kutipan hadis, Innallaha jamilun yuhibbu, bahwa Allah itu indah dan menyukai keindahan. Keenam, menanamkan sikap untuk selalu berbuat baik pada sesama dengan kutipan hadis, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Yang ketujuh, memberikan contoh kepada anak bahwa persahabatan itu menyenangkan. Kedelapan, memberi kesempatan pada anak untuk melihat sifat-sifat tokoh yang mereka sukai dan pada akhirnya tanpa sadar mematri dalam memori mereka untuk mencontoh nilai-nilai yang mereka sukai. Dan yang kesembilan, mengajak anak bersenang-senang dalam tiap sisipan cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.